Renato Veiga berpeluang kembali perkuat Juventus. Renato Veiga berpotensi kembali ke Juventus musim panas ini setelah masa peminjaman yang mengesankan bersama Bianconeri. Meski telah kembali ke Chelsea, posisi di klub London itu masih belum jelas membuka peluang reuni dengan Juventus. Menurut laporan, pelatih Igor Tudor sangat mengapresiasi kontribusi Veiga dan klub siap memanfaatkan situasi untuk memperkuat lini belakang mereka. Jika transfer ini berhasil, Veiga bisa menjadi tambahan berharga untuk memperkuat kedalaman skuad Juventus di Serie A dan kompetisi Eropa. Namun harga 50 juta euro yang dipatok Chelsea menjadi tantangan. Jamu Fiorentina, bos MU beri sambutan hangat untuk kepulangan David De Gea. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyambut hangat kedatangan David De Gea. Pelatih asal Portugal itu berharap sang kiper menikmati momen kembali ke Old Trafford. Dalam wawancara eksklusif dengan MU TV, Amorim memberikan sambutan hangat untuk De Gea. Ia menyadari betapa pentingnya peran De Gea dulu bagi MU dan ia berharap sang kiper bisa merasakan atmosfer nostalgia di Old Trafford. Dia, De Gea, adalah kiper yang hebat dan ia adalah sosok yang dicintai di sini. Saya bisa merasakan itu, jadi ini akan jadi momen yang bagus baginya untuk bisa pulang ke rumahnya di sini, ungkap Amorim. Dominic Calvert-Lewin pecat agen dan cari klub sendiri, siap main untuk MU. Dominic Calvert-Lewin memulai babak baru dalam karirnya. Usai berpisah dengan Everton di akhir musim 2024-2025, striker 28 tahun itu kini berstatus bebas transfer dan memilih mengurus sendiri negosiasi untuk mencari klub baru tanpa bantuan agen. Bagi Calvert-Lewin, inilah kesempatan untuk menentukan sendiri masa depan dan membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi Premier League. Fulham tertarik rekrut Umar Sadik dari Real Sociedad. Fulham tengah mengejar penyerang Real Sociedad Umar Sadik untuk memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru Premier League. Fulham telah memulai pembicaraan dengan Real Sociedad dengan valuasi Sadik diperkirakan sekitar 20 juta euro. Namun Sociedad enggan melepas pemain kunci mereka tanpa mengganti yang memadai, terutama setelah performa Sadik yang konsisten di kompetisi Eropa. Kedatangan Umar Sadik bisa menjadi kunci untuk memperbaiki catatan gol Fulham yang musim lalu bergantung pada Raul Jimenez. Haaland bersinar, Man City menang besar atas tim Italia. Haaland dan pemain baru Rangers tampil gemilang bersama, membantu Manchester City dengan mudah mengalahkan Palermo 3-0 dalam laga persahabatan dini hari tanggal 10 Agustus. Melawan lawan yang peringkatnya jauh lebih rendah, tim asuhan Pep Guardiola dengan mudah mendominasi pertandingan tepat setelah peluit pembuka berbunyi. Hasil ini tidak hanya membantu Man City mempertahankan rentetan kemenangan mereka di laga persahabatan, tetapi juga menjadi pemanasan yang sempurna sebelum musim baru, berkat performa gemilang Haaland dan adaptasi cepat dari Rangers. Arsenal, Chelsea, Liverpool saingi MU rekrut Carlos Baleba. Dilansir dari Cut Offside, bursa transfer musim panas memanas dengan Arsenal, Chelsea, dan Liverpool bersaing ketat melawan Manchester United untuk mengamankan gelandang muda Brighton Carlos Baleba. Pemain Kamerun berusia 21 tahun ini menjadi incaran berkat performa impresifnya di Premier League. Dengan valuasi 50 juta pounds, Baleba dianggap sebagai investasi masa depan untuk klub-klub top Inggris yang haus akan talenta lini tengah. Ethan Nwaneri tekan kontrak baru bersama Arsenal hingga 2030. Di tengah rumor ketertarikan dari Chelsea, pemain muda tersebut mengakhiri spekulasi soal masa depannya dengan menekan perpanjangan kontrak berdurasi 5 tahun
yang akan mengikatnya di Emirates Stadium hingga 2030. Seperti kabar yang berhembus sejak bulan lalu, Arsenal menjadikan perpanjangan kontrak Ethan sebagai salah satu prioritas utama jelang musim panas ini, bersamaan dengan perpanjangan kontrak Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis Kelly, dan William Saliba. Kontrak baru untuk Gabriel dan Lewis Kelly sudah lebih dulu diselesaikan, dan kini Nwaneri mengikuti jejak mereka setelah menjalani musim debut yang mengesankan dengan torehan 9 gol di semua kompetisi. Menandatangani kontrak ini berarti segalanya bagi saya. Saya melihat ini sebagai musim nyata pertama saya di sepak bola senior pria sebagai bagian dari skuad di ruang ganti, ujarnya. Saya sangat bersemangat dengan apa yang bisa saya berikan untuk tim. Saya ingin membantu kami meraih kemenangan sebanyak mungkin dan membawa kebahagiaan serta kejayaan untuk klub. Ini adalah tempat di mana saya merasa seperti di rumah. Aston Villa tolak tawaran Everton untuk John McGinn. Bos Everton David Moyes menempatkan John McGinn sebagai target prioritas untuk menambah kepemimpinan, pengalaman dan fleksibilitas di lini tengah timnya. Sky Sport News juga melaporkan bahwa Newcastle menaruh minat besar pada pemain tim nasional Skotlandia itu yang dianggap mampu memperkuat skuad mereka menghadapi musim yang padat di Premier League dan Champions League. McGinn masih terikat kontrak di Villa hingga 2027. Musim lalu ia tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist. Performa konsisten ini menjadi salah satu alasan Villa enggan melepasnya, terlebih di tengah ambisi klub mempertahankan posisi di papan atas. Sementara itu, Aston Villa mengumumkan perpanjangan kontrak bek Lucas Digne hingga 2028. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada Juni 2026. Musim lalu, Digne mencatat 45 penampilan dan 6 assist, menunjukkan kontribusi pentingnya di sektor pertahanan dan serangan sayap. Jamie Gittens cepat beradaptasi dan siap beri dampak besar di Chelsea. Jamie Gittens tidak sempat bermain di Piala Dunia antar klub bersama The Blues karena masih membela Borussia Dortmund. Namun ia sempat menghabiskan beberapa hari bersama rekan barunya di sekitar laga perempat final melawan Palmeiras. Itu membantu saya saat datang ke Cobham untuk pramusim. Penting untuk mengenal pemain dan staf lebih awal, katanya. Ia mempersingkat liburan musim panas demi mempersiapkan diri. Saya pergi ke Algarve, Portugal untuk berlatih sepulang dari Piala Dunia antar klub. Saya berlatih 10 atau 11 hari dengan pelatih pribadi agar tetap bugar dan siap main untuk Chelsea, ujarnya. Kerja keras itu membuahkan hasil. Pada pekan pertama pramusim, ia langsung terlibat dalam sesi latihan acara Together in Glory in Stamford Bridge dan debut melawan Bayer Leverkusen bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-21 pada Jumat 8 Agustus. Gittens mengaku terkesan dengan fasilitas Chelsea. Lapangan latihan, gym, spa, semuanya modern. Adaptasi terasa mudah, katanya. Ia juga merasa suasana tim yang didominasi pemain muda membuatnya cepat akrab. Semua orang punya minat yang mirip di luar lapangan, jadi mudah berbicara dengan mereka. Tackle keras Jarell Quansah ke Cole Palmer warnai kemenangan Chelsea atas Bayer Leverkusen. Laga persahabatan perdana Chelsea di pramusim tak berjalan sedamai yang dibayangkan. Bertempat di Stamford Bridge Sabtu 9 Agustus, laga kontra Bayer Leverkusen justru diwarnai insiden panas antara Cole Palmer dan ex-back Liverpool Jarell Quansah. The Blues menang meyakinkan 2-0 lewat gol dari Estevao dan João Pedro. Namun kemenangan ini sempat dibayangi momen menegangkan saat Palmer mendapatkan tackle keras dari Quansah di babak pertama. Kejadian bermula saat Palmer menerima bola dari Malo Gusto di lini tengah. Kontrol bola Palmer yang kurang baik langsung dengan mudah direbut oleh Quansah. Kemudian Palmer sempat merebut bola kembali dan mencoba mengalirkannya, tapi Quansah sudah terlanjur meluncur. Teriakan Palmer terdengar saat kakinya terhantam tackle Quansah.
Colwill cedera, Chelsea berpeluang rekrut bek tengah baru. The Blues Chelsea berpeluang untuk merekrut bek tengah baru lagi. Hal itu dilakukan setelah Levi Colwill cedera parah dan diperkirakan akan absen cukup panjang. Colwill mengalami cedera yaitu robek pada otot anterior cruciate ligamen atau ACL. Pemain 22 tahun itu diperkirakan akan menepi cukup lama nyaris sepanjang musim setelah operasi pemulihan pasca cedera. Broja tinggalkan Chelsea untuk bergabung klub promosi Burnley. Armando Broja meninggalkan Chelsea untuk bergabung ke tim promosi Burnley dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Demikian dikutip laman resmi Burnley Sabtu. Nilai transfer Broja tidak diumumkan oleh kedua tim, namun media-media Inggris melaporkan bahwa Burnley membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya awal kepada Chelsea dengan potensi tambahan 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus-bonus. Saya sangat bersemangat berada di sini sebagai pemain Burnley. Ini adalah waktu yang sangat positif untuk bergabung dengan klub ini menjelang dimulainya musim baru Liga Premier. Saya tidak sabar untuk memulainya, kata Broja. Man City resmi lepas Vitor Reis ke Girona. Petualangan Vitor Reis bersama Manchester City untuk sementara terhenti. Bek tengah muda asal Brasil itu resmi dipinjamkan ke Girona selama 1 musim penuh demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Reis direkrut City dari Palmeiras pada bursa transfer musim Januari dengan biaya mencapai 29,6 juta pounds. Namun hanya sempat merasakan 1 menit aksi di Premier League. Produk Akademi Palmeiras yang masuk daftar The Guardian Next Generation 2023 ini sejatinya datang dengan reputasi menjanjikan. Sebelum ke Inggris, ia tampil 22 kali bersama tim senior Verdau. Bersama City, Reis mencatat 4 penampilan di berbagai ajang, termasuk di Piala FA dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun, ketatnya persaingan di lini belakang membuatnya kerap tersisih dari daftar pemain. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Man City dijagokan langsung bangkit. Manchester City melempem musim lalu dan finish tanpa trofi. Mereka kini dijagokan bangkit usai pulih dari kelelahan fisik dan mental. Mantan back Man City, Julian Lescott, meyakini musim ini Erling Haaland dan kawan-kawan akan bangkit dan menantang di berbagai ajang. Lescott menuding kelelahan jadi efek besar yang melanda Man City usai juara Premier League 4 musim beruntun. Selain itu, sukses meraih treble pada 2022-2023 juga bisa meninggalkan dampaknya. Lini depan Liverpool terlalu berlebihan kalau Isak gabung. Liverpool masih mengusahakan transfer Alexander Isak. Mendapatkan Isak dinilai akan bikin lini depan si merah agak berlebihan. Liverpool sebelumnya telah mengirim tawaran senilai 110 juta pounds ke Newcastle buat mendapatkan Isak. Proposal itu sudah ditolak dengan Newcastle kabarnya mempertahankan harga jual 150 juta pounds. Namun situasinya merumit buat Newcastle karena Isak pribadi menginginkan kepindahan ke Liverpool. Diperkirakan Newcastle akan mulai melunak jika sudah berhasil mengamankan pengganti penyerang asal Swedia itu. Di sisi lain, ternyata tak semua mendukung penuh rencana mengejar pemain tersebut. Mantan penyerang Liverpool Stan Collymore merasa komposisi di lini depan saat ini sudah sip. Meski kehilangan Diogo Jota yang meninggal dan Luis Diaz serta Darwin Núñez yang dilepas, masih ada Mo Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, dan Federico Chiesa. Ekitike yang juga baru didatangkan musim panas ini dirasa sudah cukup mampu diandalkan sebagai ujung tombak. Itu belum mempertimbangkan opsi lain dari pemain-pemain muda seperti Rio Ngumoha yang tampil amat menjanjikan di pramusim. Maka Collymore meyakini tak ada urgensi untuk merekrut Isak saat ini. Liverpool diprediksi tak akan bisa pertahankan gelar juaranya.
Ex-defender timnas Inggris Joleon Lescott memprediksi Liverpool tak akan bisa mempertahankan mahkota juaranya di Liga Inggris karena mereka bakal digulingkan oleh Man City. Musim 2024-2025 menjadi salah satu periode paling sulit bagi Manchester City. Mereka tidak hanya gagal mempertahankan gelar, tetapi juga kesulitan menjaga konsistensi di sepanjang kompetisi. City akhirnya hanya bisa mengamankan peringkat ketiga klasemen Liga Inggris. Hasil itu membuat mereka tertinggal 12 poin dari Liverpool yang keluar sebagai juara. Dominasi City yang terjaga selama 4 musim sebelumnya akhirnya runtuh. Catatan ini menjadi sinyal bahwa persaingan di papan atas semakin sengit. Namun City tidak ingin larut dalam kekecewaan. Musim 2025-2026 mereka jadikan momentum untuk bangkit dan merebut kembali gelar juara dari Liverpool. Slot pastikan Liverpool masih bermanuver di bursa transfer. Arne Slot menolak berkomentar mengenai minat Liverpool terhadap striker Newcastle Alexander Isak. Tetapi ia mengatakan bahwa klub akan terus menjajaki bursa transfer untuk merekrut pemain baru. Juara Liga Premier Inggris itu harus menerima kenyataan bahwa tawaran sebesar 110 juta pound sterling atau setara 2,4 triliun rupiah untuk Isak mendapatkan penolakan dari Newcastle. Laporan ESPN menyebutkan bahwa Newcastle harus menyatakan bersedia melepas Isak agar Liverpool dapat kembali dengan tawaran yang lebih baik. Meski begitu, Arne Slot tak mau berandai-andai soal rencana transfer pemain baru untuk menambal kekosongan lini serang. Anda tidak pernah bisa membicarakan pemain yang bukan milik Anda, kata Slot. Saya bisa bicara tentang Hugo Ekitike yang baru saja kami rekrut dan telah bermain sangat baik hingga saat ini. Kami sangat senang dengan skuad yang kami miliki dan ada banyak alasan untuk senang tentang itu karena kami memenangkan liga musim lalu. Beberapa pemain pergi, tetapi kami juga telah mendatangkan pemain baru dan para pemain muda bermain dengan baik, ucap pelatih asal Belanda itu. Palace versus Liverpool, Slot sebut 1 gol akan sangat berharga. Liverpool mengantisipasi pertandingan sulit dengan Crystal Palace, kemungkinan bertahan amat rapat. Arne Slot percaya 1 gol bisa sangat berharga. Liverpool akan menghadapi Crystal Palace pada laga Community Shield Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi kans bagus kedua tim untuk memulai musim dengan trofi sekaligus membangun momentum. Manajer Liverpool Arne Slot coba membaca kemungkinan jalannya pertandingan nanti. Salah satu yang ia antisipasi adalah pemanfaatan bola-bola mati oleh lawan.